Salam bahagia Bapak dan Ibu pendidik. Pada video kali ini kita akan menyaksikan contoh asesmen dalam pembelajaran di tahap mahir. Pada tahap ini, guru akan melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Kemudian, guru juga melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran agar semua peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Di samping itu, satuan pendidikan juga mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Mari kita bersama-sama menyaksikan pendidik dari sekolah di SMA Indonesia Jaya melakukan asesmen dalam pembelajaran di kelasnya. Sementara Bapak dan Ibu menyaksikan, silakan memperhatikan setiap instrumen yang mereka gunakan. Baik anak-anak, setelah saya memeriksa hasil akhir dari biografi yang telah kalian buat, saya kira sudah cukup bagus ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang poin penting dari karakteristik wirausahawan. Permisi Pak Yoris. Silakan Samsul. Jadi ini untuk naskah hasil wawancaranya sudah oke ya Pak? Sebenarnya sudah Samsul, namun mungkin beberapa dari kalian masih harus melakukan perbaikan. Ini juga berdasarkan hasil penilaian dari Bu Siti yang fokus pada kebahasaan pada biografi kalian. Permisi Pak, Bu Siti kemarin bilang masih ada tambahan dari Bapak ya? Iya betul sekali, jadi tolong perhatiannya ya. Sekarang Bapak akan lebih fokus ke sisi kewirausahaannya, karena memang ini merupakan materi PKWU. Ujian ini sebenarnya merupakan integrasi dari dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKWU. Dengan hasil biografi yang telah kalian kumpulkan itu, kalian sudah mendapatkan dua nilai, yaitu nilai Bahasa Indonesia dan kewirausahaan. Nah, ini adalah beberapa karakteristik wirausahawan. Nah, sekarang silahkan kalian tambahkan informasi mengenai karakteristik wirausahawan pada naskah biografi kalian. Berdasarkan hasil wawancara kalian kemarin, silahkan simpulkan karakteristik yang muncul pada narasumber tersebut. Apakah sudah jelas? Jelas Pak. Oke baik, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok yang berfungsi sebagai kelompok belajar. Nanti Bapak akan menghampiri kalian satu persatu untuk memastikan apakah progresnya sudah berjalan dengan baik atau belum. Oh ya, nanti di akhir pembelajaran Bapak juga akan menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan untuk menilai hasil dan proses dari diskusi kalian. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, sekarang coba kalian segera bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan berempat. Pada tayangan tadi, kita menyaksikan bagaimana Pak Yoris menggunakan hasil asesmen untuk memetakan kemampuan peserta didiknya dalam menuliskan karakteristik wirausahawan. Dari hasil asesmen tersebut, kemudian Pak Yoris menjadikan hasil asesmen awalnya sebagai umpan balik untuk memberikan kegiatan terdiferensiasi berdasarkan kemampuan peserta didiknya. Ia juga memberikan waktu khusus kepada beberapa peserta didik di dalam kelompok yang masih perlu perbaikan dan penjelasan agar mereka memenuhi capaian pembelajarannya. Pak Yoris juga melakukan penyesuaian di sepanjang proses pembelajaran. Contohnya, saat ia melakukan penjelasan ulang terkait karakteristik wirausaha dari hasil naskah yang dikumpulkan muridnya, lalu meminta umpan balik peserta didik saat bekerja dalam kelompok. Dengan begitu, peserta didik bisa memperbaiki lagi naskahnya dan memenuhi capaian pembelajarannya. Ibu dan Bapak guru, ada kalanya ada peserta didik yang membutuhkan dukungan lebih dari satuan pendidikan, baik itu peserta didik yang belum memenuhi capaian ataupun sudah melalui capaian pembelajarannya.
Pada tahap mahir ini, dukungan sebaiknya dilakukan dalam ruang lingkup satuan pendidikan. Misalnya dengan menyediakan program tambahan yang berkolaborasi dengan orang tua atau wali peserta didik yang memiliki keahlian tertentu atau bekerja di bidang tertentu, sehingga dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman dari atau melalui para orang tua langsung terkait materi pembelajarannya. Dengan adanya dukungan terstruktur dari satuan pendidikan, maka para pendidik akan lebih leluasa dan terfasilitasi dalam membantu peserta didiknya di kelas. Nah, Bapak dan Ibu pendidik sekalian, demikian kita telah menyaksikan sebuah contoh asesmen dalam pembelajaran untuk tahap mahir. Walaupun sudah di tahap mahir, selalu biasakan untuk mengevaluasi dan melakukan refleksi agar selalu ada perbaikan dalam mutu pembelajaran setiap tahunnya. Jangan takut untuk melakukan pembaharuan dan selalu punya tekad untuk memberikan yang lebih baik. Terima kasih.